Sekaligus Pak Ari sedikit memperkenalkan siapa Bapak dari mana, walaupun tadi secara jelas sudah saya sampaikan Bapak dari singkatannya ini KGB. Nanti Pak Ari akan menyampaikan secara spesifik. Kami persilakan Pak Ari. Halo, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Pak Ari, kedengaran, Pak. Bagus, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Reni dan Pak Lambas dan juga rekan-rekan Bapak Ibu guru yang hadir di sesi webinar hari ini. Oke, mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah Pak Ari. Baik. Baik Bapak Ibu semua, di sesi saya harapannya bisa saling melengkapi dengan apa yang disampaikan Bapak Lambas tentang strategi pembelajaran di masa COVID-19. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, ini adalah sedikit profil singkat. Nama saya Ari Wibowo. Saat ini saya aktif sebagai pengurus komunitas guru belajar Nusantara yang sudah hadir di 150 daerah di seluruh Indonesia. Salam hormat saya bagi Bapak Ibu guru yang hadir hari ini yang mewakili komunitas guru belajar dari ujung timur dan ujung barat. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. 10 tahun menjadi guru di salah satu sekolah di Jakarta Selatan. Sampai saat ini saya masih aktif sebagai pendidik, sama seperti Bapak Ibu yang hadir. Saya juga concern sekali, peduli sekali terhadap aktivitas yang memang bersentuhan dengan teknologi, aktif sebagai pegiat cerdas digital sekolah, dan kurang lebih selama hampir 3 bulan mau ke 4 bulan saya aktif sebagai koordinator program belajar live dengan nama programnya adalah Kerja Barengan Lawan Corona di salah satu platform belajar digital yang bernama Sekolahmu. Saya juga sebagai pelatih guru di kampus Guru Cikal. Jadi salam kenal semuanya. Di sebelah kiri layar saya adalah alamat sosial media saya. Jika Bapak Ibu ingin lebih intens lagi, kita berselancar, kita bertukar praktik yang pastinya akan saling melengkapi dan bermakna. Nah, kita refleksi dulu di awal-awal sesi ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat data ini ya. Tadi Pak Lambas juga mengeluarkan data yang sebetulnya memiliki kesamaan bahwa pandemi ini sangat memberikan dampak yang luar biasa, khususnya pada kita semua di ekosistem pendidikan secara global, bahwa terlihat dari pergerakannya dari bulan Februari sampai akhir Maret lalu, sejumlah hampir 1,4 miliar murid terdampak. Ya kan? Apa dampak berikutnya di dunia pendidikan? Ya, secara dramatis, Bapak Ibu sebagai pendidik pasti sekarang merasakan bahwa Anda sedang dalam mengalami migrasi digital, ya, ditandai dengan kebangkitan pembelajaran daring yang terus berlangsung. Kemudian apalagi dampak besarnya? Ya, menurut data dari UNESCO bahwa tampak di sini terjadi penutupan sekolah secara besar-besaran yang menuntut pelaku pendidikan secara global harus mempunyai strategi pembelajaran di masa pandemi ini yang sekarang kita kenal dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau ada juga yang menyebutnya remote learning atau juga disebut distance learning. Beberapa minggu yang lalu saya sempat mengisi
satu pelatihan online ya, pelatihan daring yang pesertanya guru-guru. Saya mengajak Bapak Ibu guru di pelatihan tersebut untuk menggambarkan satu kata ya, tantangan apa yang mereka hadapi ketika mendampingi pembelajaran murid-murid di tengah pandemi COVID-19. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah suara guru yang mereka rasakan ya, tantangan-tantangan yang mereka rasakan di masa pandemi. Ya paling besar di sini, paling mencuat adalah kuota, sinyal, sarana ya. Jadi kalau data ini, kalau yang agak bold ya, agak besar itu adalah memang mewakili suara terbanyak. Kuota, sinyal, sarana, ide, inovasi, kreatif, dan seterusnya. Saya juga menanyakan kepada Bapak Ibu guru kala itu bahwa apa satu kata yang mewakili perasaan Anda, Bapak Ibu, selama mendampingi pembelajaran di tengah pandemi. Apa yang terjadi? Apa yang keluar di sini? Bahwa perasaan-perasaan khawatir itu sangat besar. Perasaan khawatir. Tantangannya mereka mengalami banyak sekali tantangan. Ya, ada barrier, ada tantangan, khawatir, tapi juga ada semangat. Ya, alhamdulillahnya ada semangat, dan itu harus terus menyala. Ya, kita sebagai pendidik harus tetap menyalakan api semangat di diri kita. Khawatir, ya, menantang, semangat, setuju. Saya pun mengalami itu. Tantangannya apa ya? Ketika kita nanti akan mendampingi putra putri kita dalam masa pandemi ini, dan harus dilakukan secara jarak jauh. Jadi kalau bisa diibaratkan nih Bapak Ibu guru yang hadir di sesi ini, jadi dari kata-kata tadi yang perasaan-perasaan guru tadi, kalau bisa saya analogikan dalam sebuah film ya, ada 3 film yang pasti Bapak Ibu pernah melihat ya. Oke. Ada yang pernah nonton film ini? Ya, jadi kalau Anda punya analogi diibaratkan sebuah film, kira-kira film apa sih yang mewakili perasaan Bapak Ibu? Jadi kalau di sini ada World War Z, ya kan, ada Castaway, dan juga ada pastinya tahu di film yang di bawah itu adalah Laskar Pelangi. Di setiap film ini mewakili perasaan kita semua. Ada tantangan, ada hambatan, ada kecemasan, ada perasaan terisolasi karena sendiri, tapi juga ada semangat. Ya, di balik tantangan itu, di balik tekanan-tekanan itu yang ada di situasi mereka ini, di suatu film ini, ada semangat yang harus menyala, ya, semangat yang akhirnya menimbulkan jalan-jalan baru, solusi-solusi baru, ya, untuk bisa membantu guru, murid, dan orang tua dalam menghadirkan pembelajaran bermakna di masa pandemi ini. Nah, kami di komunitas guru belajar sadar bahwa apa yang sudah kita tumbuhkan selama kurang lebih beberapa tahun ini, ya, semangat Merdeka Belajar, ya, bahwa seorang guru yang merdeka belajar adalah guru yang harus tetap berkomitmen terhadap tujuan. Guru merdeka belajar adalah guru yang tidak boleh kehabisan ide, harus punya kemandirian terhadap cara, ya, melakukan apapun, mencari cara-cara baru, dan juga harus membiasakan melakukan refleksi. Jadi meski kondisi darurat, ya, di masa pandemi ini, kita harus tetap merdeka belajar. Nah, kami di komunitas guru belajar Nusantara, ya, bersama teman-teman, bersama anggota kami, guru-guru, kepala sekolah dari semua lintas jenjang profesi. Di kala itu Bapak Ibu, ya, saya agak mundur sedikit, flashback kurang lebih 3 bulan ke belakang. Komunitas guru belajar Nusantara melakukan kolaborasi dengan beberapa organisasi pendidikan seperti Kampus Guru Cikal, Sekolahmu, dan jaringan Semua Murid Semua Guru, ya. Lahirlah sebuah inisiatif, ada 2 inisiatif dalam rangka tetap kami membela murid-murid kami yang ada di seluruh Indonesia. Lahirlah sebuah program bernama Sekolah Lawan Corona dan Kerja Barengan Lawan Corona. Ada 2 ruang lingkup yang berbeda. Jika di Sekolah Lawan Corona ini, fokus kami adalah membantu guru menyediakan pembelajaran jarak jauh yang berkualitas untuk muridnya, yang program-programnya mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah merasakan, ya, dengan
gelaran tamu pendidik spesial, kemudian ada RPP pembelajaran jarak jauh yang setiap harinya dibagikan. Kemudian dari guru-guru yang mengikuti program ini, mereka juga bisa ketemu loh, kangen-kangenan dengan muridnya di program kerja barengan lawan corona, karena konsep dan kontennya adalah live setiap hari ya, berhadap di kanal YouTube. Jadi mereka bisa tetap memberikan pembelajaran bermakna melalui program ini setiap hari. Nah, jadi kalau ibarat pendekar nih Bapak Ibu guru, ya kan, kalau ketika di situasi terjepit, itu pasti mereka akan mengeluarkan jurus pamungkas, ya kan, jurus pamungkas untuk melawan musuhnya. Jadi quote unquote musuh kita adalah corona. Nah, jadi sebagai organisasi yang harapannya menjadi solusi ya bagi anggotanya dan semua guru yang ada di Indonesia, ya komunitas guru belajar Nusantara kala itu ya mengeluarkan 3 jurus. Tapi hari ini saya akan fokus ke jurus yang ketiga, yaitu ini, jurus pembelajaran. Apa aja nih jurus pembelajarannya? Oke. Jadi masih kala itu waktu awal-awal pandemi ini melanda, ya kami juga dengan tim di komunitas guru belajar Nusantara membuat satu ajakan, membuat postingan di sosial media kami, bayangan-bayangan apa sih yang bisa kita lakukan, prediksi-prediksi apa yang akan terjadi. Jadi kala itu meski belum ada perintah libur dari negara, tapi kami di organisasi kami sudah membuat persiapan-persiapan, ya seperti misalnya menyarankan sekolah diliburkan selama beberapa hari, 3-5 hari, untuk sekolah bisa membersihkan sekolahnya, mendesinfektan, terutama peralatan yang sering dipegang. Kemudian duduk bersama untuk membuat protokol kesehatan, ya kan. Jadi ketika nanti jika memang zonanya sudah hijau atau sudah aman, protokol ini sudah siap, murid-murid sudah ada edukasi, sudah ada orientasi terhadap protokol sekolah. Kemudian ini yang paling penting juga, menyiapkan strategi pembelajaran jarak jauh berdasarkan kondisi teknologi dan orang tua. Berikutnya sosialisasi, ini paling penting juga kepada orang tua, sosialisasi tentang antisipasi menghadapi krisis. Kemudian murid masuk sekolah dengan mengikuti protokol. Jadi kalau yang terakhir nih, jika memang nanti ada instruksi libur, bila tidak ada ya tetap sekolah seperti biasa. Tapi kalau udah libur, kalau sudah siap, sekolah sudah siap. Bila ada sekolah sudah siap. Gitu. Ya ini kemarin kita buat postingan ini, harapannya bisa menjadi ya semacam ada amunisi buat guru-guru, teman-teman di organisasi, dan juga secara luas Bapak Ibu yang hadir di sini bisa juga mengadaptasi. Nah, bagaimana tahapan jurus pembelajaran? Ya, jadi ini bisa kita terapkan kalau memang Bapak Ibu sudah melakukan, alhamdulillah, dan juga mari kita checklist apa yang memang sudah dan bisa kita teruskan. Yang pertama, menyusun strategi pembelajaran, ya kan? Kemudian menentukan teknologi yang digunakan, ya, sesuai dengan tema hari ini, sesuai dengan kita tuh sedang dalam masa pergerakan revolusi 4.0 dalam pendidikan. Jadi memang pasti akan beririsan dengan teknologi. Ya, apalagi di masa pandemi ini penggunaan teknologi lebih intens, lebih banyak. Kemudian yang ketiga, mensosialisasikan proses pembelajaran, lalu memonitoring proses belajaran, dan terakhir refleksi. Ya, monitoring proses belajar dan diakhiri dengan refleksi. Itu harus dilakukan. Nah, aku kupas lagi ketika menyusun strategi pembelajaran, ya sama seperti tadi Pak Alambas, ya kita pasti kalau guru itu punya senjata yang namanya RPP, ya kan? Tetapkan hal berikut: tujuan, bukti belajar, kriteria yang diharapkan, dan aktivitas belajar seperti apa. Pastikan instruksinya diberikan berupa langkah-langkah yang runut dan membangkitkan motivasi belajar internal murid. Jadi kalau kami di anggota kami di KGBN beberapa waktu yang lalu ketika kebijakan mereka belajar diluncurkan menyebutkan RPP 1 lembar, terus kami juga menanggapi dengan sangat baik, dengan positif,
Nah, saya ingin menunjukkan sebuah ini kita sebut dengan kanvas ya, kanvas RPP Merdeka Belajar. Jadi ini bukan bentuk baku dari yang apa yang kemarin digaungkan RPP 1 lembar ya. Jadi ini adalah panduan Bapak Ibu ketika nanti bisa dicoba juga di awal tahun ajaran baru ini. Apa bedanya ketika Anda membuat RPP Anda dengan juga menerapkan model ini? Saya ingin mengajak Anda melihat ke sebelah kiri, yaitu profil murid. Nah, itu sangat penting dan kita anjurkan ya untuk mengelaborasi profil murid. Apa yang dielaborasi profil murid? Jadi termasuk karakteristik murid Anda, ya kan? Contohnya minat belajar, pekerjaan orang tua dan sebagainya. Jadi apalagi di masa pandemi ini penting sekali untuk mengetahui data-data itu. Ya, penting sekali Anda mengetahui karakteristik murid Anda yang pasti memiliki perbedaan gaya belajar, perbedaan minat, dan juga kegemaran, ya, dan itu akan mengarah ke kompetensi juga. Penting sekali untuk mengetahui keadaan orang tuanya, pekerjaannya apa, jam berapa mereka bisa ada di rumah di masa pandemi ini, dan seterusnya. Jadi memahami murid, memahami orang tua, ya kan, membangun kembali jaringan komunikasi di masa pandemi itu sangat disarankan ketika Bapak Ibu ketika menerapkan pembelajaran jarak jauh. Itu ya. Tujuan pembelajaran sampaikan di awal. Apa tujuan pembelajaran yang memang ingin dicapai di masa pembelajaran jarak jauh ini? Pastikan orang tua paham, pastikan orang tua mengetahui dengan baik gitu ya, baik dari kelas yang kecil sampai kelas yang besar. Kemudian bukti dan asesmen. Bagaimana cara guru akan nanti kriteria keberhasilan murid itu seperti apa sih yang harapannya murid bisa capai. Jadi pastikan juga itu tersampaikan dengan baik. Kemudian strategi pembelajaran, cara-caranya seperti apa untuk mencapai kriteria tadi ya, bentuk-bentuk kegiatannya atau aktivitas pembelajaran seperti apa itu disampaikan di strategi pembelajaran. Dan cakupan ya, pastinya konten atau isi yang digunakan guru untuk membantu murid itu apa aja ya, ada video atau ada diskusi dan sebagainya. Jadi saya bolak-balik ke sini. Nah, yang berikutnya adalah menentukan teknologi yang digunakan. Ya, saya tulis di sini, pilih teknologi yang sesuai dengan kondisi murid dan orang tua. Nggak perlu canggih, tapi dipastikan efektif, ya kan, dan mampu mendukung tujuan belajar. Jadi saya percaya banget ya, Bapak Ibu guru mungkin seperti terkaget-kaget gitu ketika, bukan terkaget-kaget, ada sebagian guru yang memang sudah mahir dalam menggunakan platform-platform atau aplikasi belajar, tapi ada juga banyak guru yang perlu waktu untuk mempelajari, dan waktunya itu nggak sebentar. Nah, dari ragam pilihan yang banyak ini ya, seperti yang ada di gambar, bahwa saya selalu menyarankan ketika saya ngobrol sama teman-teman di komunitas guru belajar seluruh Indonesia, bahwa Bu, Pak, aplikasi-aplikasi ini tuh seperti kita kalau makan ke restoran, ya, seperti menu gitu. Ada menu A, menu B, menu C. Jadi pastikan makanan yang Anda pilih itu cocok untuk tubuh kita. Ya, termasuk platform-platform belajar ini, platform e-learning ini, pastikan yang Anda pilih sesuai untuk kebutuhan kelas, bukan yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi di aktivitas belajar ini nanti saya ingin menggunakan Google Classroom, ya kan, kemauan guru gitu, mau ada assessment awalnya menggunakan Kahoot, Quizizz dan seterusnya. Tapi delalah gitu ya, orang tua tidak dikomunikasikan, tidak diajak bicara gitu, sehingga apa yang terjadi, ada tantangan baru, ya kan? Ini gimana sih Miss, gimana Pak, Bu, menggunakan Google Classroom, ya kan, yang harapannya guru sudah oke, ini bisa dilakukan kok, ya kan, teknologinya udah siap gitu, udah share. Tapi yang terjadi adalah Anda malah terbentur dengan hambatan-hambatan yang harusnya Anda sudah bisa prediksi, ya kan. Anda harus punya data tadi ya, profil-profil murid orang tua. Oh, berapa jumlah orang tua yang bisa mengakses internet dan berapa yang tidak bisa mengakses internet, ya kan. Banyak sekali teman-teman guru komunitas guru belajar Nusantara yang terkendala dengan akses teknologi, akses internet, ya kan. Dan sebagai guru mereka belajar,
caranya bagaimana nih untuk mengatasi hambatan ini gitu. Jadi itu penting banget guru memahami murid, bagaimana bisa memanusiakan hubungan semua pelaku sekolah, guru, orang tua, dan murid. Kemudian berikutnya, ini tadi yang saya maksudkan mensosialisasikan proses pembelajaran. Ya, sosialisasikan rencana pembelajaran online dengan orang tua dan murid. Jadi dari kelas kecil sampai kelas besar ya, kalau sekarang kan mungkin sudah agak sulit untuk melakukan tatap muka. Sampaikan di grup-grup WhatsApp, sampaikan di grup-grup atau email yang biasa Anda gunakan untuk mengkomunikasikan pembelajaran Anda dengan orang tua. Sampaikan itu termasuk tujuan belajar, bukti belajar, dan kriteria yang tadi ya, termasuk jadwal belajarnya seperti apa, ya termasuk tadi teknologi yang digunakannya seperti apa. Pastikan orang tua apakah bisa mengakses, apakah mereka butuh bantuan untuk menggunakan teknologi tersebut atau aplikasi tersebut, ya itu harus dikomunikasikan dengan baik. Tuh. Kemudian kembali ke topik bahwa model pembelajaran di masa pandemi ini sepertinya memang kita mengarah kepada praktik blended learning, ya kan? Revolusi 4.0 di pendidikan, ada beberapa model pembelajaran jarak jauh. Ada blended learning, ada e-learning, distance learning. Nah, sepertinya kita sedang mengalami model yang ini blended learning, atau bisa dibilang yang memadukan pembelajaran online dan offline. Jadi saya sampaikan sedikit di sini bahwa ketika Bapak Ibu ya menerapkan pembelajaran blended learning ya di masa pandemi ini, akan ada pengalaman-pengalaman yang pastinya berbeda dari setiap jenjang level, dari kelas kecil sampai kelas besar. Jadi ada pengalaman sinkron dan asinkron. Ya, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menerapkan model pembelajaran blended learning, kalau di pengalaman sinkron itu pertama ada pendampingan guru, ya kan? Ketika Anda menerapkan 50% online dan 50% offline, ya pastikan di awal memang guru mendampingi, ya ada pendampingan guru ketika proses atau sinkron. Ketika nanti masuk ke 50% yang offline, memang pengalaman pendampingan guru ada, tapi memang tidak real time gitu. Jadi bagi murid-murid yang memang ketika masuk ke fase asinkron, pendampingan guru bisa berupa instruksi, ya tidak seperti yang ada di real time yang memang bisa melakukan interaksi, ya. Kalau pengalaman sinkron, guru dan murid berinteraksi secara langsung nih Bapak Ibu, ya, guru memberikan instruksi kepada muridnya, berinteraksi secara real time. Namun ketika pengalaman asinkron juga ada pengalaman yang gini, beberapa murid yang memiliki kecepatan berbeda-beda, memiliki kecepatan yang mereka bisa mengukur, menakar. Nah, bisa menjadi suatu kekuatan bagi murid yang memang ingin mengejar, menuntaskan pembelajaran dengan kecepatan sendiri-sendiri gitu. Kalau di pengalaman sinkron itu pastinya murid-murid tidak merasa terisolasi karena ketemu guru langsung, terus ada interaksi sama murid-muridnya ya selama proses belajar. Tapi ketika masuk ke fase offline lagi gitu ya, ke asinkron, itu kadang-kadang bisa menimbulkan perasaan terisolasi ya. Bagi yang mungkin itu terjadi di jenjang yang kecil gitu ya, tapi kalau yang sudah dewasa, kelas besar, itu mungkin mereka sudah stabil kematangan emosinya sehingga bisa mengantisipasi perasaan-perasaan tadi. Itu gambaran ketika praktek pembelajaran blended learning diterapkan. Kemudian jurus berikutnya adalah harus dimonitor ya proses belajarnya. Jadi ketika guru sudah memiliki data-data profil murid orang tua, ya kan, Anda pasti akan membuat kesepakatan bersama kepada orang tua, ya kan. Anda bisa cek, ya kan, termasuk kapan Anda bisa menyediakan waktu untuk konsultasi personal gitu ya selama jam kerja atau ketika orang tua sudah berada di rumah. Jadi misalnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda buat seperti misalnya jam berapa Bapak Ibu ada di rumah, ya kan, untuk jam berapa Bapak Ibu bisa di rumah dan menemani anak belajar. Jadi Anda sudah punya data itu,
Ketika ada kesulitan, Anda ya harapannya bisa meluangkan waktu juga untuk konsultasi, ya kan? Jadi di masa pandemi ini, ya Bapak Ibu, kekuatan kolaborasi harus semakin lebih solid lagi. Yang sebelum pandemi Anda sudah berkolaborasi dengan orang tua, ya kan? Di masa pandemi ini kita harus lebih solid lagi, lebih kuatkan lagi. Nah, yang kelima adalah refleksi, ya kan? Harus melakukan refleksi, sediakan waktu untuk refleksi di akhir sesi setiap hari ya, untuk membantu murid melakukan perbaikan proses dan capaian belajar, ya kan? Perlu banget refleksi untuk kelas-kelas besar yang SMP, SMA, SMK. Mereka butuh ya feedback, gitu, umpan balik ketika mengumpulkan tugas, ya kan? Area-area apa yang mereka memang sudah baik, area mana yang mereka harus perbaiki. Jadi bisa lebih spesifik mengkomunikasikannya ketika di sesi refleksi ini, gitu. Jadi area-area yang memang mereka bisa sudah baik dan mereka bisa kembangkan atau tingkatkan, sehingga timbullah kita bisa membangun keberlanjutan ya, untuk proses belajar murid-murid kita, membangun keberlanjutan. Nah, di komunitas guru belajar Nusantara ya, saya dan teman-teman menemani banyak sekali guru-guru belajar, banyak sekali cerita-cerita yang hadir gitu. Ini salah satu cerita guru belajar yang bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu yang hadir di sesi ini. Ini dari sahabat kami dari komunitas guru belajar Sanggau. Ada teman-teman Sanggau mungkin dari sini yang hadir dari Kalimantan Barat. Ini cerita Ibu Titis, ya Ibu Titis Kartikawati. Mungkin sudah ada yang pernah baca ceritanya di beberapa media online ya. Jadi Ibu Titis ini tinggalnya di Sanggau, Kalimantan Barat, yang mana kondisi geografisnya itu pastinya nggak sama dengan kita yang ada di kota gitu ya. Kondisi geografisnya macam-macam, artinya akses teknologi, akses internetnya tidak merata, ya kan? Ibu Titis merasa resah gitu, ya kan? Dia meresah karena ketika PJJ ini diterapkan, ya kan, dicanangkan, dia bingung, resah karena nggak semua muridnya punya HP, nggak punya handphone. Kalau ada pun sinyalnya nggak bisa cover gitu ya. Yang ada hanya grup WhatsApp. Orang tua juga ada, tapi ya nggak efektif, nggak aktif. Karena itu tadi, beberapa anak menyebar di beberapa daerah yang tidak terjangkau sinyal. Ya kan? Nah, di balik kebingungannya itu, Ibu Titis dan rekan-rekan guru di sana di komunitas guru belajar di Sanggau seperti gayung bersambut, Bapak Ibu. Tadi saya pas Pak Lambas menjelaskan di slide-nya ada salah satu strategi belajarnya menggunakan radio. Nah, ini dia contohnya. Jadi dihubungilah Ibu Titis oleh pihak RRI di sana di Sanggau. Mereka mengajak kolaborasi, lagi-lagi kolaborasi membuat program pembelajaran di radio, ya kan? Ya, mungkin saya juga ngebayanginnya agak berhenti sejenak waktu itu. Lalu ternyata inilah cara baru teman-teman di Sanggau ya untuk menghadirkan pembelajaran bermakna, berkolaborasi dengan pihak RRI, Radio Republik Indonesia, ya mereka merancang pembelajarannya, mengubah gitu ya, lebih kontekstual yang memang disesuaikan dengan masa pandemi, itu terus membuat jadwal Senin sampai Jumat, ya, terus mereka mengajar bergantian, sukarela. Kadang muridnya diajak juga di radio. Nah, ini gambarnya. Jadi guru dan murid berkolaborasi membawakan materi pembelajaran yang sudah disesuaikan. Itu tadi kalau Pak Lambas bilang adaptasi juga ya. Jadi dirombak ya, karena kita nggak bisa memaksakan kehendak kita untuk ketutasan sesuai kurikulum. Inilah yang kita lakukan di komunitas guru belajar Nusantara. Seru banget. Jadi ada pengalaman belajar baru gitu ya. Anak-anak aku ceritain anak belajar sambil rebahan, dengerin suara gurunya, itu pengalaman yang pastinya berbeda ya. Nah ini ya Bapak Ibu. Jadi kita sedang berada di kenormalan baru dalam pendidikan. Pastinya praktik dan kebiasaannya pun kita harus adaptif ya. Jadi guru mereka belajar lagi-lagi harus adaptif. Kita harus mampu belajar untuk menyesuaikan diri. Kalau dulu mungkin ketika masih masa normal sebelum COVID, kita mindsetnya masih orientasi pada kuasa guru gitu ya. Kita masih kadang masih memaksakan kehendak kita gitu.
seperti tadi misalnya dalam menggunakan teknologi kita masih maunya kita menggunakan aplikasi ini, tapi malah menjadi hambatan, tidak berhasil. Kita harus refleksi, kita harus menggunakan empati, kita harus bisa merasakan apa yang murid rasakan, apa yang orang tua rasakan. Ya kan, tidak lagi fokus terhadap peran guru, ya tidak hanya peran di kita, tapi di masa ini, di masa pandemi ini kita harus berbagi peran pada guru dan orang tua. Karena pembelajaran kita yang akan kita sampaikan ke murid, ya kan, orang tua lah sebagai sebagai jembatannya, ya penyambung guru di rumah. Jadi dan pastinya pembelajaran yang kita rancang ya harus fokus pada kompetensi yang relevan, kompetensi yang disesuaikan ya sesuai dengan profil murid yang kita sudah buat ya, sehingga kita bisa merancang pembelajaran lebih personal ya, personal lebih dalam, sehingga kita juga bisa bersama-sama murid mewujudkan cita-cita murid untuk siap kompetensinya muncul, terus mereka bisa siap hidup di masa depan. Karena tujuan pendidikan kita, saya yakin dan percaya bahwa murid kita itu setelah nanti lulus ya, ketika mereka terjun di masyarakat, mereka siap hidup. Ya makanya harapannya guru-guru mereka belajar bisa juga merancang pembelajaran yang pastinya bermakna ya. Buatlah kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang kontekstual, disesuaikan dengan masa pandemi, kemudian apa yang ada di rumah itu yang jadikan aktivitas yang personal. Jadi setiap anak, setiap rumah, setiap orang tua, setiap keluarga itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Jadi tidak lagi berpikir pendidikan sebagai bangunan ya, di mana proses pembelajaran itu bisa hanya terjadi di sekolah saja, tapi berpikir terluas bahwa pendidikan sebagai jaringan, kayak kolaborasi ya, komunitas. Nah, jadi ini saya cuplik dari halaman Kemdikbud bahwa hindari Bapak Ibu ya, di masa pandemi ini lagi-lagi Anda tidak boleh memaksakan ya. Jadi tolong hindari ya, harapannya bisa Anda hindari memberikan tugas sekedar atau latihan soal. Jadi pembelajaran jarak jauh ya udah deh tugas yang sudah saya siapkan, sudah ada di RPP, ya udah dikirim aja, di-share gitu di platform yang disepakati. Tapi alih-alih menghadirkan pembelajaran bermakna, malah muridnya ya stres gitu, seperti yang cuma nulis, nyatet, ya kan, ujian LKS, itu harapannya tolong dihindari. Itu yang tidak kita harapkan kan ya, pembelajaran bermakna harapannya tidak seperti itu. Jadi ini kalau saya klik Bapak Ibu ya, ini adalah bagian dari panduan pembelajaran jarak jauh yang dibuat oleh secara kolaborasi di organisasi keluarga kita, Kampus Guru Cikal, sekolahmu ya, semua guru dan pastinya kami di grup komunitas guru belajar Nusantara. Jadi kalau ini Bapak Ibu klik nih, akan terhubung ke halaman Kemdikbud. Jadi ini sudah diakui, panduan ini bisa Bapak Ibu akses, bisa Bapak Ibu pelajari ya, panduan pembelajaran jarak jauh dengan cara pembelajaran 5M. Apa aja MM-nya, silakan Bapak Ibu bisa akses setelah sesi ini ya. Oke. Berikutnya, di masa pandemi ini kami di komunitas guru belajar Nusantara lagi-lagi tidak pernah lelah gitu ya, walaupun guru dalam masa kecemasan, tapi salut sekali, terima kasih, saya kasih apresiasi sebesar-besarnya, masih bisa membuat kolaborasi guru ya kan, membuat panduan pembelajaran jarak jauh untuk teman-teman guru juga ya, dari guru untuk guru. Kemudian di bulan April lalu gitu ya, kami meluncurkan apa yang sudah selalu rutin, yaitu surat kabar guru belajar. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini bisa membaca, bisa mengakses surat kabar guru belajar ya, dalam hal ini edisi khusus Sekolah Lawan Corona. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah isinya cerita-cerita inspiratif dari anggota-anggota kami di komunitas guru belajar. Jadi banyak sekali cerita, banyak sekali praktik yang dibagikan, yang silakan Bapak Ibu bisa adaptasi, bisa Ibu terapkan di sekolah atau kelas Bapak Ibu semua. Ya, ini adalah salah satu produk guru belajar kami yang berupa surat kabar, terbit 2 bulan sekali. Gitu.
Nah, ini juga salah satu program belajar yang kami lakukan di masa pandemi ya, yang setelah saya sampaikan di awal, programnya live, namanya Kerja Barengan Lawan Corona. Semua guru, semua murid ya, semua praktisi pendidikan yang memang peduli terhadap pendidikan sudah hadir di sini ya, memberikan ceritanya, membagikan praktik baiknya, dan harapannya bisa menemukan cara-cara baru. Kadang ada guru yang kehabisan ide ketika menonton program ini, mereka kembali semangat kembali, mereka kembali membuka jurnalnya untuk siap mengeluarkan jurusnya untuk muridnya di masa pandemi ini. Bisa ditonton tiap hari Senin sampai Sabtu, Bu, di kanal YouTube-nya Sekolahmu gitu. Jadi saya simpulkan kembali, jadi apa sih yang perlu dipersiapkan selama pandemik ini, Bapak Ibu? Strategi pembelajaran apa? Pastinya mengikuti protokol, ya kan? Ikuti protokol kesehatan COVID-19 yang sudah dibuat, yang sudah disepakati oleh daerah, oleh sekolah Anda. Dan kemudian padukan pembelajaran jarak jauh dan pertemuan tatap muka, ya, hadirkan diskusi-diskusi yang memang bermakna, kemudian beri umpan balik yang efektif, lakukan refleksi dan pastinya praktek. Kemudian optimalkan durasi dan frekuensi PTM atau PJJ yang minimal untuk menciptakan kualitas pengalaman belajar supaya tadi lebih personalized learning-nya maksimal. Karena Bapak Ibu guru semua yang hadir, jadi kita nggak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir, ya. Tapi tidak perlu dipusing-pusingkan karena kita semua guru harus tetap berdaya. Jadi ketika Anda sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh yang bermakna, yang memang dengan metode yang disepakati bersama, modelnya blended learning, ya kan, dari awal sampai hari ini sudah berjalan. Jadi bayangkan Pak, Bu, ketika masa model pembelajaran ini berlangsung terus-menerus, bayangkan murid bisa belajar di mana aja. Jadi tidak hanya di satu tempat di sekolah, ya di satu bangunan, tapi bisa di mana aja. Dalam hal ini mungkin di rumah ya, gitu. Bayangkan juga bahwa murid kita bisa belajar kapan aja, karena waktunya tidak terlepas pada jam belajar ketika sebelum pandemi. Ya, murid dan guru bisa menyepakati jam belajar masing-masing, sehingga muncul tanggung jawab dan kemandirian ada di murid-murid kita. Jadi bisa bayangkan bahwa kolaborasi antara guru, ya kan, murid dan orang tua itu makin kuat. Bayangkan orang tua dan guru saling kolaborasi, udah nggak lagi saling menyalahkan. Yang maunya tahu beres guru, ya PJJ, maunya tahu beres deh anak di rumah belajar sama gurunya. Nggak bisa, itu harus dirubah mindsetnya. Ya, kolaborasi intinya. Bayangkan lagi murid kita bisa lebih mengatur tujuan belajar dan caranya. Ya, sepakati ngobrol sama muridnya, tujuan belajar untuk misalnya 1 tahun ajar ini atau 1 term ini apa, terus caranya gimana, mereka bisa memikirkan cara mereka masing-masing gitu. Sehingga harapannya pelajar-pelajar yang merdeka juga, ya kan, gurunya udah merdeka belajar, muridnya juga merdeka. Pelajar merdeka tercipta gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda. Ya, jadi sebelum saya akhiri, ini ada sedikit jargon yang menguatkan kami di komunitas guru belajar Nusantara. Jadi harapannya Bapak Ibu juga bisa menginspirasi Anda. Ini diambil dari surat kabar guru belajar Sekolah Lawan Corona, bahwa yang kita percaya Bapak Ibu, pendidikan itu utama. Pendidikan itu hak semua. Pendidikan itu perlu merdeka belajar, berkolaborasi dan berkarya. Ya, adaptif pastinya. Yang kita percaya belajar tanpa batas, mengajar tanpa batas, dan selalu ada pilihan. Selalu ada pilihan. Anda bisa memilih untuk tidak berdaya, ya, putus asa, saya paham. Tapi Anda juga punya pilihan untuk berdaya tadi. Anda memiliki pilihan untuk menghadirkan pembelajaran bermakna untuk murid-murid. Ya, jadi ayo sekolah lawan corona dengan memadukan 3 kekuatan. Apa aja? Keahlian, komunitas, dan teknologi. Keahlian guru dan orang tua, kekuatan jejaring komunitas, dan kecanggihan teknologi belajar. Saya Ribowo, salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Reni. Baik, terima kasih Pak Ari.
luar biasa ini, mudah-mudahan